Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume namanya Love in Motion. Ini yang Parfum, cantik banget ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi kemarin aku dikirimin perfume ini tuh sama Eloy Coco. Waktu itu mereka bilang ini hampers buat Imlek gitu ya. Sebelumnya aku tuh udah pernah beberapa kali lihat brand ini dan melirik juga brand ini. Pengen tahu ini tuh brand dari mana. Karena botolnya tuh rata-rata unik-unik mirip-mirip kayak gini gitu. Dan tapi kayaknya kok belum banyak yang ngebahas tentang perfume ini gitu. Jadi kayak aku kayak masih ragu-ragu gitu loh. Sampai akhirnya kemarin aku nyobain perfume yang satu ini dan menurut aku ini wajib banget untuk aku share kepada kalian gimana pendapatku mengenai perfume ini. Jadi dia datang dengan kotak kayak gini, warna merah dan gold gini. Rapi sih kotaknya dan di dalamnya itu dia udah ada kayak kotak lagi yang bisa untuk memegang si perfumenya agar aman gitu ya pada saat pengiriman. Jadi aman banget sih, nggak ada masalah dengan pengirimannya. Terus ini tuh dia concentrate-nya di sini tertulis Eau de Parfum. Jadi Love in Motion Paris by Parfums Côte d'Azur gitu ya. Aku nggak tahu gimana bacanya tapi tulisannya Côte d'Azur. Parfum dan ini 100 ml. Terus di belakangnya itu dia bilang under license-nya tuh Parfums Côte d'Azur gitu ya. Terus Paris, Prancis gitu deh tulisannya. Cuman di sini tuh ada cap batch number-nya, expired-nya juga ada 2025. Dan di sini ada tulisannya PT Eloy Coco Industries gitu. Jadi setelah aku cari-cari Côte d'Azur, di sini kan juga mereka sertakan Instagramnya Côte d'Azur official ini. Terus aku lihat dan ternyata Côte d'Azur ini tuh adalah part of Eloy Coco. Jadi sebenarnya menurut aku ini golongannya masih tergolong parfum lokal. Tolong koreksi kalau misalnya aku salah. PT Eloy Coco sendiri itu ada di Jakarta gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar ini adalah produk lokal juga sih hitungannya. Selain ada perfume-perfumenya, kalian juga bisa lihat kalau di Eloy Coco official store-nya itu dia ada kayak body mist-nya, ada yang editingnya kayak gitu-gitu ya. Banyak banget produknya dari Côte d'Azur ini. Untuk yang serinya Love in Motion pun juga ada yang pour femme kayak gini, ada yang pour homme juga. Pokoknya ada yang cowok, ada yang cewek, dan ada beberapa jenis gitu setahu. Kalau dilihat dari botolnya ini tuh bener-bener kayak cantik banget. Menurut aku tuh kesannya klasik gitu ya, klasik elegan gitu. Ini kayak arah-arahnya agak-agak bentuk-bentuk zaman dulu gitu ya. Tapi masih cantik banget kalau misalnya dipajang. Perpaduan antara gold dan juga putih gading. Dan ini botolnya lumayan berat gitu ya untuk isi 100 ml. Nah, tutupnya itu dia dari sebenarnya ini plastik, tapi ini plastik yang tebal. Jadi bukan plastik yang kayak murah gitu ya, bukan yang berkesan cheapy gitu ya. Ini tuh lumayan tebal tuh kalau misalnya kalian, dan erat gitu loh. Jadi dia bisa memegang perfumenya. Cuman kadang-kadang malah kalau misalnya ngebukanya agak-agak sedikit susah. Jadi kalau misalnya tangan kita licin, ini kan karena ini permukaannya juga cukup licin, agak susah gitu. Nah, dia tuh di sini kalau kalian lihat ada kunciannya nih. Jadi dia bisa ngekunci dari sininya. Nah, sehingga dia kayak bisa ngekunci gitu. Jadi so far aman banget. Nah, ini tuh dia terbuat dari apa ya? Kayaknya sih, plastik yang dicat gold gitu. Kayaknya sih kalau dari bunyinya agak-agak plastik atau mungkin plat yang tipis gitu ya. Nah, cuman di sini di bawahnya tulisannya ada Love in Motion Côte d'Azur made in France. Made in Prancis gitu di sini. Ya, jadi aku agak-agak masih ragu sebenarnya dia buatan lokal atau buatan Prancis, didistribusikan di lokal gitu ya. Oke, aku akan spray. Sprayernya ini enak banget dan ini tuh menurut aku dengan pegangan kayak gini tuh enak banget buat botolnya tuh nggak susah buat kita spray. Ini butirannya sangat halus dan dia jusnya tidak oily gitu ya. Jadi aku spray sebanyak apapun tuh nggak ada kesan becek. Ya, agak glowing dikit awalnya tapi dia nggak yang berkesan becek. Dan ini aku spray lumayan banyak, aku sama sekali nggak pengen bersin. Jadi menurut aku dari segi jusnya tuh nggak mengganggu ke hidungku sama sekali, nggak yang strong, nyegrak gitu. Oke, jadi pertama kali aku sniff wangi ini, dia itu langsung mengingatkan aku sama salah satu parfum yang zaman dulu tuh familiar banget aku sniff. Itu aromanya tuh mirip-mirip Angel Heart by Clandestine. Yang itu perfumnya kan udah discontinue ya setauku. Yang juga wanginya mirip dan emang terinspirasi dari wanginya Angel Heart itu setauku adalah salah satu dari Vivel yang Carina. Carina itu dia emang bilang terinspirasi dari Angel Heart. Dan ini tuh wanginya arah-arahnya ke arah situ ya. Aku nggak bisa bilang persis atau tidaknya karena
Aku juga nggak punya gitu, jadi aku nggak bisa membandingkannya. Tapi kurang lebih vibe-nya tuh langsung keinget sama perfume yang wangi itu menurut aku. Dan ini adalah salah satu perfume yang menurut aku tuh aromanya khas banget gitu ya. Khas banget yang sekali kalian udah pernah sniff wangi yang model kayak gini tuh kalian pasti langsung kayak hafal gitu. Wow, ini tuh pasti perfume ini gitu. Jadi dia dibuka dengan aroma bebuahan. Ini bebuahannya tapi sesuatu yang unik menurut aku. Jadi bukan tipikal bebuahan yang sering aku temui di banyak perfume lokal yang kayak misalnya arah-arahnya markisa atau strawberry atau misal berry-berryan apalah gitu ya, atau citrus, bukan yang kayak gitu. Ini sesuatu yang unik banget. Dia tuh kayak berkesan bebuahan yang seger, asem dan agak sepet gitu menurut aku. Tapi juga ada manisnya. Lalu dia juga berpadu sama wangi bebungaan di sini sih. Tapi bebungaannya bukan juga bebungaan yang familiar di hidung aku. Which is aku bacain aja kali notesnya ya. Di top notes itu dia pakai rare peach gitu ya. Jadi buah sebenarnya wangi peach tapi dia pakainya rare peach. Aku juga nggak tahu perbedaannya apa ya. Selain itu dia pakai apple dan juga dewberry. Nah di middle notesnya dia pakai lilac dan juga fresh jasmine. Malah di sini jasmine yang biasanya dominan di hidung aku. Di sini malah nggak begitu langsung aku kenali ada jasmine-nya. Terus di bottom notesnya dia ada exotic musk dan juga dark amber gitu ya. Jadi kalau aku bisa menggambarkan ini tuh wanginya tuh adalah tetap arahnya fruity floral. Cukup fresh, jadi cukup yang bikin suasana itu jadi lebih ceria gitu wanginya. Range usianya tuh lumayan lebar sebenarnya, dari mereka yang masih muda banget, masih remaja banget udah bisa pakai. Tapi sampai mereka yang usia lebih matang pun kayak usia-usia aku sekarang itu masih oke banget sebenarnya pakai perfume ini. Cuman menurut aku di sini tuh yang agak kurang sesuai adalah antara wanginya dan juga botolnya sih. Kalau botolnya kan kesannya kayak klasik, aku ngebayangannya kayak bebungaan yang tebel gitu ya wanginya nih ya. Kayak bebungan-bebungan tebel yang biasanya tuh kayak lady scent gitu ya, yang kurang lebih ke arah situ. Tapi wanginya ini malah menurut aku lebih ke wangi-wangi yang ceria gitu. Jatuhnya bukan sesuatu yang berat banget gitu. Jadi antara si botol sama wangi menurut aku agak kurang cocok. Cuma nggak bisa dipungkiri kalau ini adalah salah satu wangi yang menurut aku tuh easy to wear dan gampang banget diterima sama hidung kebanyakan orang. Jadi ini wangi-wangi yang tipikal aman, safe to blind buy. Dan kayaknya kebanyakan orang, terutama cewek, bakal suka sama wangi ini gitu. Dan ini wanginya juga khas dan bisa banget dijadikan signature scent. Nah sebenarnya kalau menurut aku dari segi pengalaman aku dari top note sampai base note-nya itu dia wanginya nggak begitu berubah banget gitu. Jadi dia cukup stabil gitu loh. Jadi waktu awal penyemprotan sampai nanti udah dry down-nya tuh wanginya tetap mirip, kurang lebih ke arah situ gitu, nggak banyak berubah. Dan dari segi ketahanan menurut aku ini cukup oke juga, kategorinya moderate tapi lebih unggul sedikit lah istilahnya gitu ya. Jadi dia tahan di kulitku tuh sekitar 6 jam sampai 7 jam dengan projection awal yang ya sebenarnya moderate aja, 1,5 meter sampai 2 meter, asal kita pakainya tergantung berapa banyak kita pakai. Semakin banyak tentu projection semakin jauh. Dan termasuk yang wanginya sebenarnya cukup bright gitu ya, cukup terang, cukup kayak gampang langsung orang hidup, tapi tipikal yang masih tergolong smooth di hidung gitu. Jadi nggak yang nyegrak atau mengganggu. Dan ini juga sesuai sama concentrate yang Eau de Parfum. Jadi misalnya kalian tuh pernah cobain Vivel yang EDT Karina itu, terus kalian ngerasa, kayaknya aku seneng banget sama wangi ini, tapi sayang dia kan cuman kalau nggak salah 3-4 jam ya ketahanannya. Nah kalian pengen yang lebih tahan lama lagi dengan wangi yang mirip-mirip itu, kalian bisa pakai yang ini nih, cobain yang ini. Ini tuh harganya kalau nggak salah 200 ribuan, nggak nyampe 300 ribu. Tapi menurut aku untuk kategori botol yang cantik banget kayak gini, yang punya ciri khas, kalau misalnya kalian lihat pasti kalian langsung tahu, itu pasti Love in Motion. Terus dengan kotak juga yang cakep, ketahanannya moderate dan wangi menurut aku oke banget. Terutama buat kalian yang mungkin yang zaman dulunya suka banget sama Angel Heart by Clandestine tapi udah discontinue, udah susah banget kita dapetin. Kalian bisa jadikan ini sebagai alternatif pilihan. Buat kado pun ini aman banget menurut aku. Jadi aku sendiri kalau mau kasih parfum ke orang itu sebisa mungkin yang dia emang suka aromanya ya. Jadi kayak bukan cuma dari kemasan atau botol yang cantik aja. Karena percuma kalau orang nggak suka aromanya nanti juga nggak akan kepakai kan. Nah ini tipikalnya termasuk tergolong cukup aman untuk di blind buy. Dan kemungkinan disukai sama cewek-cewek kayaknya bakal lebih tinggi gitu.
Oke, itu aja sih yang bisa aku share kepada kalian mengenai perfume dari Love in Motion Paris ini, dari Eloy Coco ini. Kalau misalnya kalian ada yang udah pernah pakai juga, kemarin teman di Instagram juga ada yang share kalau itu ini emang salah satu perfume favoritnya dan udah punya backup botol segala gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman di sini di YouTube yang nonton dan emang udah suka banget perfume ini dari lama, please komen di bawah ya. Atau mungkin kalian ada pertanyaan dari videoku ini yang mungkin hari ini belum sempat tersampaikan di video, kalian juga bisa komen di bawah. Yang pasti thank you banget buat Eloy Coco yang udah kirimin aku produk ini. Jadi penasaran sama variannya Love in Motion yang lain gitu, karena setahu aku ada beberapa lagi yang lain. Semoga ya next time aku bisa cobain yang lain juga. Oke, seperti biasa link pembelian dari produk ini aku taruh di description box ya. Thank you buat kalian yang juga udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Jangan lupa juga kalau mau sawer bisa sawer aku di fitur super thanks yang ada di bawah. Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye-bye.